Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Di dalam reruntuhan yang dipenuhi air laut, dan setengah menyatu dengan dunia roh, Klein berdiri di ambang pintu aula pusat, mengenakan zirah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Di dalam sana, terdapat tubuh ular raksasa berwarna biru, yang sedang dicabik-cabik untuk dijadikan makanan, serta seorang pendeta tua dengan perut yang menggembung. Kulit pendeta itu berwarna hitam keabu-abuan, seolah-olah telah mengering akibat terlalu lama diterpa angin. Matanya berkelip dengan cahaya biru azur, saat ia menatap tajam tamu yang mengenakan mahkota hitam, seakan sedang mempertimbangkan dari bagian mana ia harus memulai santapannya. Tanpa ragu sedikit pun, Klein memasukkan tangan kanannya ke dalam tubuhnya, dan mengeluarkan sebuah botol coklat tembus pandang. Kemudian, ia mengulurkan telapak tangan kirinya, dan dengan cepat memutar tutupnya, sebelum dengan santai melemparkan botol racun biologis itu ke sudut aula. Dalam lingkungan yang setengah terendam laut ini, selain api cahaya yang mampu membakar makhluk undead dan kejahatan, tidak ada api lain yang bisa bertahan. Karena itu, dua kemampuan penting dari jalur urutan Magician Klein juga menjadi terbatas. Maka, sejak awal, ia hanya bisa mendorong keunggulan-keunggulan lainnya sampai ke batas maksimal. Pada saat yang sama, ketika ia melempar botol racun biologis, sarung tangan kirinya langsung bersinar cemerlang, seolah-olah memantulkan cahaya matahari tengah hari. Di sekeliling tubuhnya, air laut yang beriak terwarnai emas, dan menyebar keluar, lapis demi lapis. Ini adalah kekuatan Priest of Light dari Creeping Hunger, Light of Purification. Pendeta tua yang telah memakan sebagian tubuh Dewa Laut Kalvetua, jelas tidak cukup beradab dan sopan, untuk sekadar menonton Klein mempersiapkan diri, bertarung secara kesatria. Cahaya biru di matanya tiba-tiba mekar, dan perutnya yang menggembung kembali membesar. Au! Suara ratapan yang samar namun menyayat hati keluar dari tubuhnya, seketika menyelimuti seluruh reruntuhan. Suara itu seperti nyanyian burung bulbul malam, indah dan merdu, namun juga dingin dan menusuk tulang, menembus langsung ke dalam jiwa. Klein membeku di tempat. Demikian pula, semua pikirannya terasa seolah dihantam oleh gelombang dingin ekstrim, dan langsung membeku. Tubuh pendeta tua itu mengembang seketika, seolah-olah ia adalah Kalvetua yang bangkit kembali, atau raksasa yang melangkah keluar dari legenda mitologis. Satu demi satu tentakel biru yang licin, semuanya diselimuti petir perak, menyembul dari balik jubahnya yang robek. Tentakel-tentakel itu melesat dan menari di udara, menghantam Klein yang terpaku. Swish! Dengan ledakan cahaya perak, Klein terpental dan jatuh keras di ambang pintu. Zirah hitam di tubuhnya langsung meredup dan retak, dan tanpa sadar ia telah melemparkan tongkat di tangannya jauh ke samping. Pikirannya tetap luar biasa tenang. Dalam situasi di mana ia hampir membeku sepenuhnya, ia bahkan tidak sempat memikirkan penggunaan patung kertas pengganti, dan justru menerima serangan itu secara langsung. Jika bukan karena kartu Black Emperor dan peluit tembaga Azik, yang secara bersamaan memperkuat tubuh rohnya, padahal ia pada dasarnya hanya urutan 6, ia pasti sudah terluka parah atau bahkan tewas seketika. Tentakel-tentakel itu kembali menghantam Klein, yang tersentak sadar oleh sengatan listrik. Dengan lincah berguling menjauh, nyaris tidak mampu menghindari serangan tersebut. Ia melirik tubuh lawannya, lalu segera berbalik dan berlari keluar tanpa ragu sedikit pun. Tindakannya tegas dan menentukan. Tap, tap, tap. Saat Klein berlari dan melayang seolah-olah sedang melarikan diri demi nyawanya, tentakel biru berbalut petir perak milik pendeta tua itu mengejarnya dari belakang, berusaha menyeretnya kembali ke aula. Namun Klein terus mengubah arah dengan cekatan, menghindar lewat gerakan gesit dan salto yang tepat waktu. Melihat segalanya tak berjalan sesuai harapan, perut pendeta tua itu kembali mengembang, dan suaranya yang dingin menggema di reruntuhan. Namun kali ini, Klein sudah siap. Meski tubuhnya kembali kaku dan berat, ia terendam air laut sebelum berubah menjadi tumpukan kertas basah kuyup. Akhirnya, pendeta tua itu bergerak. Dengan langkah-langkah berat namun cepat,
Ia berusaha mengejar musuhnya. Sosok raksasa itu menerjang ke arah pintu, lalu menghantam atap dan dinding yang runtuh dengan dentuman keras. Pintu ini awalnya cukup besar untuk dilalui makhluk seukuran Kalvetua, namun runtuhnya reruntuhan serta kegilaan Dewa Laut itu sebelum kematiannya telah menyebabkan tempat ini ambruk. Puing-puing yang runtuh menyisakan celah pintu setinggi 2 meter dan selebar 1 meter. Adapun pendeta tua yang jelas-jelas sudah tak waras itu menghantam langsung ke celah tersebut dan tersangkut di sana. Klein, yang telah menunggu momen ini, berhenti dan berbalik. Ia memejamkan mata setengah, menegakkan punggung, dan merentangkan kedua lengannya. Seberkas cahaya emas turun dari langit, menghantam langsung tubuh pendeta tua itu. Bagian-bagian jubah yang menjuntai di tubuhnya terbakar, sementara kulit dan daging hitam keabu-abu itu rontok dalam bongkahan, meleleh dan menguap di bawah pancaran cahaya murni. Barulah saat itu, Klein menyadari kejanggalan pada perut pendeta tua tersebut. Pembengkakannya sangat parah, terutama di beberapa bagian, membentuk siluet lengkap 2 mata dan sebuah mulut. Seolah-olah ada seseorang bersembunyi di dalam perut pendeta tua itu, menempelkan wajahnya di sana dalam upaya meloloskan diri. Bang! Pendeta tua itu mengerahkan kekuatan pada kakinya yang terbungkus kulit ular hitam, terlempar mundur dari pintu runtuh. Batu-batu beterbangan dan air laut bergolak. Ia akhirnya berhasil melepaskan diri dari pilar cahaya, tetapi sebagian besar tubuhnya telah dipenuhi luka mengerikan akibat daging yang runtuh. Bahkan wajahnya pun menunjukkan tanda-tanda meleleh. Tap, tap, tap. Tentakel biru pendeta tua itu mengibas-ngibas di udara, membawa petir perak saat menghantam Klein dari segala arah. Wajah di perutnya sesekali mengeluarkan suara yang membuat tubuh roh menjadi hening. Klein bergerak dengan berlari, bersalto, berputar, atau berkelit dengan tenang di sekeliling lawannya. Ia selalu bergerak ke arah berlawanan dari lawannya, seperti tarian liar antara 2 orang. Dalam proses ini, ia mengandalkan patung kertas pengganti untuk menahan jeritan samar namun dingin itu berulang kali. Sesekali, ia mengaum dan menggunakan jeritan wraith untuk mengganggu pendeta tua tersebut, memaksa wajah di perutnya terputus, dan tak bisa mengeluarkan suara apapun. Waktu berlalu, detik demi detik, dan pendeta tua gila yang selama ini menurunkan kedua tangannya, tiba-tiba mengangkatnya, dan menekan ke perutnya. Ia menarik dengan lengannya, dengan paksa merobek siluet mulut itu menjadi sebuah celah menganga. Nanah biru menyembur keluar, sementara deretan gigi tajam yang rapat tumbuh dari dalamnya. Dengan raungan lain, air laut di sekelilingnya tersedot ke arah mulut tersebut, membentuk pusaran mengerikan seperti yang pernah diciptakan Kalvetua sebelumnya. Klein, yang menyamar sebagai Black Emperor, ikut tersedot, dan tentakel petir di sekelilingnya ditarik kembali, siap memeluknya. Klein tidak panik. Sarung tangan di telapak tangan kirinya dengan cepat berubah, tampak seolah terbuat dari emas murni. Sambil melayang di udara, ia menatap wajah di perut pendeta tua itu, dan pusaran air laut di bawahnya. Matanya tiba-tiba memancarkan 2 kilat petir. Psychic Piercing Interrogator. Pendeta tua itu mendadak membeku, sementara wajah di perutnya mengerut, dan daya hisap mengerikan dari pusaran itu langsung runtuh. Di tengah gelombang air yang mengalir balik, Klein menurunkan tubuhnya, dan berenang menembus celah-celah lemah seperti seekor ikan, menghindari kibasan acak tentakel biru. Ia menerjang ke sisi pendeta tua itu, di tengah kilatan petir perak yang terus menyambar, dan entah sejak kapan, warna sarung tangannya telah berubah menjadi warna hijau pucat. Otot-otot punggung Klein menegang, saat ia melayangkan 2 pukulan, menghantam paha pendeta tua itu di sekitar lutut. Bang! 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 Daging dan darah muncrat dari pukulan yang memancarkan hawa dingin. Kaki kanannya tertutup lapisan es tipis, dan air laut di sekitarnya membeku sepenuhnya. Ini adalah kendali es milik zombie. Saat pendeta tua itu meraung kesakitan, ia menarik kembali tentakel-tentakelnya yang seperti cambuk, menerangi seluruh reruntuhan dengan cahaya perak. Pada saat itu, Klein tidak serakah dan berhenti tepat waktu. Ia terus bersalto mundur, menghindari serangan gila yang membakar lempengan batu di tanah. Ia berdiri tegak, dan ketika pendeta tua itu masih membeku di tempat, sarung tangan di telapak tangan kirinya kembali bersinar dengan warna matahari. Klein menegakkan tubuh,
dan mengambil pose memuja matahari. Sebuah pilar cahaya yang tebal, terang, dan suci kembali turun, menyelimuti pendeta tua itu. Klein melihat daging hitam keabu-abuan musuhnya cepat terurai. Kulit wajah di perut musuhnya meleleh, memperlihatkan kondisi di dalam perut pendeta tua itu, jantung, lambung, usus, dan organ-organ lainnya tercampur dan hancur, membentuk wajah seekor ular laut. Calvetua ternyata masih memiliki sedikit sisa jiwa. Kehendak seorang demigod benar-benar melampaui imajinasiku. Klein kembali bersalto, menghindari tentakel biru yang menusuk ke arahnya seperti tombak. Tentakel berbalut petir itu, yang telah dilelehkan oleh pilar cahaya suci, menghujam tanah, bergetar, meliuk, dan menggeliat. Cahaya yang terang dan jernih dengan cepat menghilang, dan wajah ular yang sinis di perut pendeta tua itu, dengan keras kepala, kembali membuka mulutnya. Pada saat itu, pendeta tua itu sendiri membungkuk dan terbatuk-batuk dengan hebat. Upaya dari wajah ular itu pun terhenti mendadak. Botol racun biologis akhirnya menunjukkan efeknya. Klein tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia kembali berdiri tegak dan merentangkan kedua lengannya, seolah sedang memeluk matahari. Sebuah pilar cahaya dengan banyak api emas menerangi area tersebut. Sosok pendeta tua itu mula-mula membungkuk, lalu menyusut, seolah menguap ke udara. Wajah ular di perutnya menjerit nyaring sebelum lenyap sepenuhnya. Saat cahaya menghilang, pendeta tua itu telah kembali ke ukuran semula. Tulang belulangnya hampir meleleh, dengan potongan-potongan daging hitam keabu-abuan masih menggantung di tubuhnya. Auranya dengan cepat meredup, sementara rohnya terurai dengan sangat cepat. Klein bergegas mendekat, dan, mengandalkan wujudnya sebagai wraith, mulai menyalurkan rohnya. Ia ingin memastikan apakah pendeta tua itu bersalah atas kejahatan-kejahatan keji. Ia merasa perlu mempertahankan batas bawahnya, sesuatu yang ia dambakan, sekaligus langkah pencegahan terhadap korupsi dan kegilaan. Tiba-tiba, ia melihat gambaran-gambaran tentang pendeta tua itu, memimpin ritual pengorbanan hidup. Tanpa ragu, Klein mengulurkan tangan kirinya, dan membiarkan sarung tangan yang telah lama kelaparan itu, mencicipi hidangan lezat. Daging, darah, spiritualitas, dan tulang dengan cepat mengalir ke dalam mulut menganga di telapak tangannya, disertai kilauan cahaya biru yang membawa sedikit kegelapan. Selama penyaluran roh, Klein memastikan bahwa pendeta tua itu sebelumnya adalah seorang soul assurer. Formula ramuan dan bahan biondernya, semuanya berasal dari gereja God of Combat dari Kekaisaran Vesak. Dan ketika ia menjadi penjaga Dewa Laut, ia sudah kehilangan akal sehatnya dan hanya mampu mematuhi perintah. Setelah kematian Calvetua, ia mengikuti nalurinya dan memakan daging serta darah dewa yang ia imani, hingga akhirnya karakteristik yang saling bertentangan mengubahnya menjadi monster. Begitu Creeping Hunger kenyang, semua karakteristik Beyonder di tanah tiba-tiba bergerak, berubah menjadi badai dan menyapu masuk ke aula, sebelum menghunjam ke taring putih yang sudah tidak lagi melengkung. Saat Klein menoleh, ia melihat bahwa sisa jasad Calvetua telah sepenuhnya runtuh menjadi sesuatu yang menyerupai lumpur. Adapun taring ular yang telah menyerap seluruh karakteristik Beyonder di area tersebut, ia telah berubah menjadi sebuah tongkat pendek, tertanam diam-diam di sebuah pilar yang setengah runtuh. Di ujung tongkat putih itu, tertanam banyak permata biru kecil. Sebagian ternodai warna hitam, sementara yang lain memancarkan cahaya fajar. Melihat Creeping Hunger telah kenyang, Klein bergegas masuk ke aula, dan dengan hati-hati mendekati tongkat itu. Sebelum benar-benar menyentuhnya, ia mendengar lapisan-lapisan doa ilusif bergema di telinganya, dan ia melihat ilusi. Ia melihat para pemuja bersujud dan berdoa, serta anggota perlawanan yang menangis di hadapan patung dewa mereka yang telah hancur. Saat lapisan demi lapisan suara permohonan ilusi bergema di telinganya, Klein merasa seolah-olah ia memiliki tubuh fisik. Bagian terdalam kepalanya berdenyut hebat oleh rasa sakit, sampai-sampai ia ingin membenturkan kepalanya ke dinding, menggunakan rasa sakit lain untuk meredakan rasa sakit itu. Pemandangan berbagai orang yang berdoa kepadanya, membuatnya merasakan pusing yang tak terkendali dan luar biasa mengerikan. Seolah-olah,
ia sedang berjalan di tepi jurang yang dalam dan bisa terjatuh kapan saja. Hal itu hanya bisa terjadi karena tubuh rohnya telah diperkuat oleh kartu Black Emperor dan peluit tembaga Azik, serta karena ia sudah terbiasa menerima doa, sehingga ia tidak langsung kehilangan kendali seperti Beyonder non-demigod lainnya. Mereka pasti sudah ambruk ke tanah sambil menjerit kesakitan, lalu berubah menjadi monster, atau meledak menjadi gumpalan daging dan darah. Semua karakteristik Beyonder di area ini telah bergabung bersama dengan bantuan taring ular itu, membentuk sebuah artefak tersegel. Lagi pula, tingkat bahaya dan efek negatifnya jauh melampaui artefak tersegel tingkat 2. Klein tidak gegabah melangkah maju. Sebaliknya, ia mundur beberapa langkah dan meninggalkan area tempat suara doa paling terkonsentrasi demi meredakan rasa sakit dan pusing yang hampir membuat tubuh rohnya runtuh. Ia berdiri di samping tubuh Calvetua yang hancur seperti bubur es, lalu menatap tongkat putih yang tertanam di pilar yang setengah runtuh. Ia mempertimbangkan bagaimana cara membawanya pergi. Pada saat yang sama, ia secara alami memilih sebuah nama untuk artefak tersegel itu. Si God Scepter. Ya, dari perasaan dan reaksi barusan, aku hampir-hampir bisa mendekatinya dan mencabutnya. Tapi aku hanya bisa bertahan beberapa detik. Tidak mungkin bagiku untuk memegang atau menggunakannya. Namun, itu tidak masalah. Begitu berada di tanganku, aku akan menghentikan ritual pemanggilan dan kembali ke atas kabut abu-abu. Di sana, aku bisa secara efektif memblokir ribuan doa dan semua efek negatif yang masih belum diketahui. Itu akan memudahkanku untuk menelitinya. Klein dengan cepat menyusun rencana. Dalam wujud Wraith, ia dapat secara naluriah berkomunikasi dengan dunia roh untuk menerima wahyu tanpa perlu melempar koin. Intuisi spiritualnya mengatakan bahwa melakukan hal ini tidak akan terlalu berbahaya. Setelah mengambil keputusan, Klein mulai membereskan kekacauan itu, sekaligus memanfaatkan kesempatan untuk melihat apa yang bisa ia temukan di reruntuhan elf kuno tersebut. Ia terlebih dahulu menuju sudut ruangan dan mengambil botol racun biologis yang tembus pandang, memutar kembali tutupnya, lalu menyimpannya ke dalam tubuhnya. Kemudian, ia berbalik dan menemukan sebuah kotak cerutu besi yang setengah tersembunyi di bawah sisa-sisa Calvetua yang seperti bubur. Ini, kupikir sudah tertelan oleh Calvetua dan terkorosi hingga menjadi ampas. Klein mendecakkan lidahnya penuh keheranan dan segera melangkah mendekat. Karena tubuhnya masih terasa mati rasa akibat arus listrik yang dilepaskan oleh air laut sebelumnya, ia mengangkat tangan kanannya, membiarkan kotak cerutu besi itu melayang perlahan di udara sebelum mendarat di telapak tangannya. Klein melirik sekeliling dan melihat bahwa permukaan kotak cerutu besi itu penuh dengan bekas korosi. Namun, masih bisa digunakan. Adapun barang-barang lain yang dulu tersedot oleh pusaran air laut, tak ada satupun jejaknya. Aura kabut abu-abu membuat Calvetua tidak nyaman, sehingga ia langsung memuntahkannya. Atau kotak cerutu besi ini mengalami semacam mutasi yang membuatnya tidak mudah terkorosi, sehingga bisa bertahan sampai Calvetua mati? Di tengah kebingungannya, Klein memasukkan kotak cerutu itu ke dalam tubuhnya, berniat mempelajarinya setelah ia pergi dari sini. Dalam kondisi seperti ini, ia berpacu dengan waktu. Ia tidak mampu menunda walau sesaat pun, karena Klein tidak tahu kapan gereja Storms dan militer kerajaan akan menemukan tempat ini. Ia berjalan memutari pilar yang setengah runtuh dari kejauhan, dan memasuki bagian belakang aula yang hampir sepenuhnya ambruk. Seharusnya ada banyak mural di sini, tetapi seiring hancurnya dinding-dinding, semuanya telah menghilang. Klein terbang sampai ke ujung, sebelum melihat sekitar sepertiga dari sebuah singgasana indah, yang terkubur oleh batu dan pilar. Di sisi kiri singgasana itu, terdapat setengah mural yang menggambarkan konfrontasi antara dua sosok. Yang memandang musuh dari atas, adalah seorang pria yang menginjak gelombang, dengan awan gelap menggantung di atas kepalanya. Ia tampak diselimuti badai, dengan raut wajah yang relatif lembut. Kontur wajahnya memiliki ciri oriental dari kehidupan Klein sebelumnya. Di tangannya, ia memegang tombak yang terbentuk dari petir murni, diarahkan ke samudera yang menenggelamkan segalanya. Di bawah pria itu, terdapat seorang pria berjubah putih sederhana. Wajahnya buram, sulit untuk menentukan usianya,
Hanya bisa dipastikan bahwa ia seorang pria. Di belakang kepala pria berjubah putih itu terdapat sebuah halo, memancarkan cahaya terang seperti matahari. Di bawah kakinya, terdapat sebuah lingkaran ilusi yang terbagi menjadi 12 segmen. Setiap segmen memiliki simbol yang mewakili waktu yang berbeda. Di belakangnya ada bayangan seperti tirai, dan di dalam bayangan itu, tampak seolah-olah ada sebuah mata yang mengintip keluar. Bersandar pada fondasi mistisisme yang kokoh dan pengetahuan luas dari berbagai sumber, Klein segera membuat interpretasi. Gelombang, badai, awan gelap, petir. Ini seharusnya adalah dewa kuno, Raja Elf Soniatrim. Benar saja, sama seperti legenda, ia memiliki raut wajah elf yang cukup lembut. Penguasa badai kuno ini sama sekali tidak memancarkan aura pemarah, dan penampilannya ternyata cukup tampan. Hah, ini mural di reruntuhan elf? Wajar saja jika mereka mempercantik dewa mereka sendiri. Halo seperti matahari dan 12 segmen melingkar yang melambangkan waktu. Bukankah ini ayah Amon dan Adam? Sang pencipta yang dikenal di dunia luar sebagai dewa matahari kuno, dan dipuja di kota Perak sebagai Tuhan yang maha kuasa dan maha tahu? Ada tirai bayangan di belakangnya, dan di baliknya tersembunyi sebuah mata. Ya, salah satu citra truk kreator memang mata di balik tirai bayangan. Seperti dugaan, ini adalah sang pencipta yang merebut kembali otoritas para dewa kuno dengan 8 King of Angels yang mengikutinya. Apakah mural ini menggambarkan pertempuran Raja Elf Soniatrim melawan sang pencipta? Klein menarik kembali pandangannya dan mulai mencari sesuatu yang berharga. Mengikuti intuisi spiritualnya, ia mendekati singgasana, meraih ke dasar tumpukan batu dan pilar yang runtuh, lalu menarik keluar sebuah benda. Itu adalah sebuah cawan anggur emas yang gepeng. Permukaannya terukir pola-pola rumit, dan kakinya sudah bengkok. Di bagian bawahnya terdapat satu baris kata dalam bahasa elf. Calamity, Kohinem. Pemilik asli reruntuhan ini adalah seorang high elf bernama Kohinem. Apakah dia, atau seharusnya aku mengatakan dia, memiliki gelar Calamity? Ini cocok dengan Book of Calamity yang ditemukan Leticia dan yang lainnya. Kedua reruntuhan ini seharusnya milik High Elf Kohinem, dan pasti ada semacam hubungan ajaib di antara keduanya. Sayangnya, cawan anggur emas ini hanyalah cawan anggur biasa. Ia hanya membawa sedikit spiritualitas karena terukir nama sejati sang High Elf. Jika Kohinem belum jatuh, hanya dengan nama sejati saja cawan ini sudah akan memiliki kekuatan luar biasa. Sungguh disayangkan. Klein awalnya menilai bahwa Kohinem telah benar-benar mati, karena Dewa Laut Kalvetua telah mewarisi kekuatannya. Namun, Klein tidak bisa terlalu yakin. Pasalnya, meski sudah ratusan atau ribuan tahun berlalu, Book of Calamity masih memiliki kemampuan untuk mendorong Leticia, seorang Beyonder dengan urutan yang tidak rendah, hingga kehilangan kendali. Selain itu, tampaknya hal itu bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh Dewa Laut Kalvetua. Mungkinkah High Elf Kohinem memiliki kemampuan untuk memisahkan karakteristik Beyondernya? Kalvetua hanya mewarisi sebagian saja. Sebagian besar karakteristik Beyonder yang tersisa adalah sumber dari sifat unik Book of Calamity. Kohinem mati, tetapi dia belum sepenuhnya lenyap. Tentu saja, Kalvetua yang menelan karakteristik Beyonder Kohinem hanyalah seekor binatang tanpa kecerdasan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Mungkin sebagian karakteristik hilang dan membentuk sebuah artefak tersegel. Setelah Kalvetua dikalahkan, benda itu jatuh ke tangan gereja Storms. Ya, aku akan bertanya pada Little Sun melalui The World di pertemuan tarot minggu depan. Dia pasti tahu siapa Kohinem. Sebenarnya, tak perlu bertanya pun. Dia akan menyerahkan 2 halaman legenda dewa kuno. Mungkin akan ada penjelasan rinci tentang High Elf di lain waktu. Setelah memikirkannya, Klein memasukkan cawan anggur itu ke dalam tubuhnya. Bagaimanapun juga, itu terbuat dari emas, dan bahkan jika High Elf Kohinem belum mati dan masih memiliki semacam hubungan dengannya, kabut abu-abu tetap bisa menghalanginya. Setelah pemeriksaan menyeluruh dan memastikan tidak ada lagi hal penting, Klein segera terbang kembali keluar dan mengambil tongkat kayu hitam sebelum menghapus semua jejak pertempuran. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah boneka kertas. Dengan satu kibasan santai,
Ia melemparkannya ke dalam air laut, membuatnya cepat basah lalu hancur menjadi debu. Bagian awal masih bisa diganggu, tapi aku tidak akan punya waktu atau kesempatan untuk sisanya. Untungnya, sekarang aku sedang menyamar sebagai Black Emperor. Adapun sisa-sisa Calvetua, dagingnya sudah tidak bernilai, dan tulangnya terlalu berat. Itu bisa mempengaruhi kemampuanku untuk mengayunkan Sigurd Scepter. Dengan bantuan kogitasi, Klein menstabilkan keadaannya, dan segera terbang menuju tongkat tulang putih, di pilar yang setengah runtuh. Sekali lagi, suara permohonan ilusi memenuhi telinganya. Entah soleh, menangis, fanatik, atau penyembah yang mati rasa, semuanya memenuhi penglihatannya, dan denyutan serta pusing itu semakin intens. Mengandalkan pengalamannya yang kaya, serta penguatan tubuh roh dari kartu Black Emperor dan peluit tembaga Azik, Klein nyaris saja mampu bertahan hingga akhirnya tiba di sisi Sigurd Scepter. Ia mengulurkan tangan kanannya, dan menggenggam bagian tengah tongkat tulang putih itu. Begitu keduanya bersentuhan, pemandangan di depan mata Klein menjadi jelas, dan dengungan di telinganya langsung berubah menjadi nyata. Ia melihat Kalat, pemberontak botak yang terikat kursi roda, tergeletak di tanah, berjuang meraih patung Calvetua yang telah hancur, terus-menerus melantunkan nama kehormatannya, dengan mata penuh keputusasaan. Ia melihat Edmonton, dengan tato ular laut biru di tubuhnya, bersujud di hadapan patung Calvetua lain yang anehnya berdarah, terus-menerus membenturkan kepalanya ke tanah hingga tercipta genangan darah. Di kawasan kumuh, ia melihat para penganut bersembunyi di rumah mereka, menangis dan berdoa dengan mati rasa. Armor hitam Klein tak lagi mampu menopang tubuhnya, dan segera runtuh. Pada saat yang sama, otot-otot yang telah mengeras terlihat mengencang saat ia mengerahkan kekuatan di kedua tangannya. Di tengah lapisan doa yang beresonansi dan berbagai pemandangan yang jelas, ia tiba-tiba mencabut tongkat tulang putih pendek yang melambangkan otoritas Dewa Laut. Air laut di reruntuhan itu bergolak hebat, entah berputar liar atau berubah menjadi pusaran. Klein dengan tenang menggenggam Sigurd Scepter dengan mahkota hitam legamnya, lalu langsung menghilang. Ia kembali langsung ke atas kabut abu-abu. Saat istana menjulang yang familiar memasuki pandangannya, suara doa dan pemandangan halusinasi di hadapannya telah sepenuhnya lenyap. Duduk di kursi sandaran tinggi milik The Fool, Klein mengangkat tangan kanannya, dan meneliti Sigurd Scepter yang bertatahkan permata biru, serta ternodai sedikit kegelapan dan cahaya fajar. Tak terhitung titik cahaya melayang di sekitar artefak tersegel itu. Setiap titik cahaya tampaknya mewakili seorang penganut yang sedang berdoa. Hal ini membuat tubuh tongkat yang putih susu itu bersinar dengan aliran cahaya yang psychedelic dan suci. Pada saat ini, Klein merasa bahwa tongkat ini adalah tubuh sejati Dewa Laut.